Selamat pagi para mahasiswa Komputer Sains Matematik. Halo, selamat pagi. Oke, Pak. Hari ini kita lanjutkan ya. Minggu lalu kita sudah bahas tentang transformasi Z dan inverse transformasi Z. Mungkin nanti saya tambah sedikit yang inverse transformasi Z, cara pemecahannya yang kadang-kadang gitu ya. Nah, ini mungkin saya mulai dengan nomor 2 dan 3 dulu ya. 2 dan 3 ini berhubungan yaitu antara deret Fourier dengan transformasi Fourier ya. Ada lanjutannya itu ya. Baik, kita masuk dengan nomor 2 dulu ya. Nomor 1 terakhir nanti. Nah, ini. Tentukan deret Fourier dari fungsi berikut. Fungsi X sama dengan, oh ya saya lupa ini ya. Apa namanya? Bentar. Lupa pasang Wacom ya. Pakai Wacom supaya untuk menjelaskannya lebih ini. Ya, kita masuk dari Fourier dulu, baru transformasi Fourier ya. Baik. Jadi kita membahas tentang, baik. Halo, kita lanjutkan ya. Tadi itu yang deret Fourier. Aduh, ini ada yang ganggu. Ini yang tadi adalah sudah jelas ya, yang tadi kita stop ini yang apa namanya? Unknown. Unknown. Nah, sekarang kita tadi kan sudah kita dapat ini plus minus ya sampai sini. Kita teruskan. Cari A0 kan sampai L integral min L sampai L fungsi X dx adalah L-nya 5 ya. Ini sebenarnya minimal sampai 5 kan 10 ya. Minimal sampai 5 kan 10, berarti 2L-nya adalah 10. Maka L-nya adalah, ini 10 ya. 10 dibagi 2, 5. Ya, itu L-nya. Ini. Nah, jadi A0-nya adalah sampai L integral min L sampai L fungsi X dx adalah 1/5 dari minimal sampai 5 ya, minimal sampai 5, L-nya 5 ya, fungsi X dx. Nah, ini dipecah menurut ini yang batasan tadi pemecahannya. Ini, hati-hati nih. Yang sebetulnya ini bisa ditulis fungsi X-nya sama dengan min X. Nah, syaratnya ini adalah X terletak antara minimal sampai 0 ya. Minimal sampai 0. Kemudian yang sama dengan X, untuk X terletak antara 0 sampai 5. Ya, terjemahannya itu ya. Nah, makanya di sini batasannya ini 0, minimal sampai 0 ini. Fungsi X-nya adalah min X. Ini, min X ini.
Dan 0 sampai 5, ini minimal sampai 0, nih, 0 sampai 5 ini. Fungsi X-nya adalah X. Ini. Nah, ini dihitung. Bisa ya? Cara hitungnya. Biasa. Maka dapatlah A0-nya 5. Jelas nggak sampai sini? Halo? Pak, itu rumusnya seperti L itu ya? Apanya? Ini rumus umumnya. Rumus umumnya. Kalau batasnya antara min L sampai L. Ada dua rumus sebetulnya. Ada satu lagi rumusnya. A0 itu adalah SPL 0 sampai 2L fungsi X dx. Ada dua macam kan? Halo? Udah lupa nih. Mungkin saya kasih yang di apa ya? Coba kita aku terpencet lagi dari mungkin terpencet jadi ini fungsi X. Oke, ini kita clear dulu ya. Saya jelaskan dulu. Ada dua macam. Nah, ini whiteboard-nya. Jadi direct Fourier itu ada dua macam. Ada yang ya direct Fourier. Ada dua macam. Yang pertama rumusnya ini sama, mencari A0, AN, BN yang beda. Jadi fungsi X adalah A0 per 2 ditambah sigma N dari 1 sampai ya, N dari 1 sampai tak hingga terus AN kali kosinus N PX PL ditambah BN kali sin N PX PL. Kurung tutup. Nah, ini ada dua. Ada yang pertama ini kalau X-nya terletak antara min L sampai 2L, min L sampai plus L. Sorry, ini andu ya. Min L sampai L, maka di sini A0-nya adalah SPL min L sampai L fungsi X dx. Kemudian AN-nya SPL min L sampai L fungsi X kali kosinus MPX PL dx. BN-nya SPL min L sampai L fungsi X sin NPX PL. Ini yang kalau batasnya min L sampai L. Nah, ada dua macam ya. Yang kedua, kalau X-nya terletak antara 0 sampai 2L, nah, ini juga produknya 2L. Ya, produk 2L, ya, produk 2L berarti apa? Misalnya 2pi berarti 2L berarti L-nya sama dengan pi kan gitu. Nah, kalau begini maka A0-nya adalah SPL. Nah, ini 0 sampai 2L. 0 sampai 2L fungsi X. Jadi agak batasnya yang beda ya. Ada dua macam ya. Nah, begitu juga AN-nya. AN-nya adalah SPL 0 sampai 2L fungsi X kali cos MPX PL dx. BN-nya adalah SPL 0 sampai 2L fungsi X sin MPX PL. Nah gitu. Jadi yang beda tuh ya agak batasnya aja. Yang tanya tadi siapa? Halo? Ya Pak, makasih Pak. Ya, jelas ya, ada dua macam. Lihat ini ya, batasannya. Batasannya apakah min L ya, min L sampai L atau 0 sampai 2L. Ya, kalau belakang-belakang sama semua tuh. Batasannya beda. Ya, ini yang perlu diingat ya. Oke. Baik, kita kembali lagi.
selnya kembali yang nih. Jadi ini cara hitungnya bisa ya. Saya tunjukkan cara pemecahannya aja. Oke, begitu juga AN ya ini min ini yang tadi SPL min L sampai L fungsi X cos MPX PL DX. Nah, di sini dipecah juga yang tadi ya, yang kita pecah tadi yaitu apa? Bahwa batasnya ada dari apa? Kalau yang fungsi X sama dengan min X, ya kan? Ingat tadi yang min X batasnya minimal sampai 0 ya. Ini. Anon. Jadi kalau yang min X batasnya minimal sampai 0. Kalau yang plus X batasnya 0 sampai 5. Ini berarti ada dua dipecah ya. Nah, jangan lupa ini kan cos U dx ya. Cos U dx ubah jadi cos U du. Ya, gitu kan nih. Cos U dx diubah jadi cos U du. Itu kuncinya deh ya. Kemudian Anda tahu cos U du adalah apa? Cos U du sama dengan apa? Turunan dari apa? Turunan dari sin U, ya. Kalau cos U du turunan dari sin U. Karena turunan sin adalah cos U kali U aksen. Du ini sama dengan U aksen, ya. Begitu gak sin U. Sin U du, ya. Sin U du adalah turunan dari apa? Min cos U. Karena turunan cos min sin, ya. Turunan cos min sin, min kali min plus sin U du, ya. Turunan cos kan min sin. Min kali min kan plus sin U du. Du ini adalah U aksen, ya. Ini jangan lupa nih rumus ini ya. Oke ya. Kemudian oke, kita lihat lagi. Nah, jadi diubahlah ini cos U du adalah D sin U. Ini Anda lihat nih. Cos U du adalah D sin U, ya. Jelas nggak sini? Halo. Halo. Jelas, Pak. Yes, Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi ini perlu diingat cara pemecahannya ya. Cara hitung itu kan ya. Ini bahannya kan sudah saya kasih ke Anda ya. Halo. Nah, begitu juga AN sama dengan cara yang sama dicari dapat ini kan. Jadi di sini AN dan BN dicari ya. AN-nya dicari, hati-hati. Cos yang menjadi kuncinya cos NP kok jadi kecil ya. Ya. Cos MP itu adalah sebetulnya cos MP itu nilainya min 1 pangkat N ya. Tapi biar dia tetap cos MP. Jadi kalau ketemu cos MP ya, cos MP N kali P ya sudutnya, itu biar aja. Karena ini nilainya sama dengan min 1 pangkat N ya. Itu yang perlu diperhatikan ya. Nah, di sini hati-hati. Ini cos 01 kurang cos MP. Ini cos MP tetap cos 01. Nah, di sini ini kali min ke dalam. Waktu min dikali ke dalam, Anda lihat sini. Ya. Min kali ke dalam, apa yang terjadi? Min kali 1, min 1. Ya kan, ini min kali ke dalam, min 1. Ini plus cos MP. Kalau dijumlahkan, ini adalah 2 cos MP min 2. Ya. Duanya bisa keluar. 2 dikeluarkan 2 kali 5, 10. Dalam kurung cos MP min 1 per N kuadrat Pi kuadrat. Jelas ya? Ada pertanyaan di sini dulu? Halo? Cara hitungannya. Jadi kalau cos MP tetap ya. Tapi hati-hati kalau cos berapa ini? Kalau kita coret mesti ini dulu ya. Arnold gitu. Hati-hati kalau cos kalau cos N2Pi ya, hati-hati ini. Kalau N-nya 1, cos 2Pi berapa? 1. Kalau N-nya 2, 2 kali 2 Pi adalah 4 Pi, 1 juga. Ini hati-hati ya. Kalau cos N kali 2 Pi, 1. Nah, hati-hati. Kalau sin
sin 2pi berapa? 0. Itu kan sin n kali 2pi. Ya. 1 kali 2pi, 2pi kan. Sin 2pi 0. Kalau ini 2, sin 4pi 0. Selalu 0. Ya. Hati-hati dengan sin. Nah, ini. Pi per 2. Ya, pi per 2. Kalau pi per 2 kan 90 derajat. Sin 90 1 ya. Hati-hati ini. Ini yang perlu diperhatikan ya. Oke. Jelas sampai sini? Halo? Kalau ada pertanyaan. Ya, kita teruskan. Kanannya. Ini ya. Nah, BN ini juga dengan cara yang sama juga sama ya. Batasnya min S sampai L ya. Kebetulan ini 0. Nah, ini perlu diingat ya. Oh ya, saya tambah lagi. Hati-hati kalau dia kasih tahu new share-nya lanjutan tadi. Ini kan sudah ada tadi ya lanjutannya. Kalau dikasih tahu apa sebetulnya kadang-kadangnya tidak sebut half rank ya. Ya kalau half rank cosine itu jelas ya. Kalau yang disebut deret sinus deret Fourier sinus ya. Ini anu aja. Deret Fourier sinus. Berarti ada kata sinus. Sinus ingat enggak rumusnya tadi kan di belakang sigma itu apa? AN kali cos tambah BN kali sin. Betul enggak? MPEPL, MPEPL kan gitu. Kurang segini. Ya. Nah, kalau sin berarti BN-nya ada, ya. Kalau sinus BN-nya ada, AN enggak ada, berarti AN-nya 0. Langsung enggak perlu dihitung, Anda hitung juga 0 juga capek-capek sendiri gitu. Ya, nanti deret Fourier cosinus. Nah, kalau ada cosinus, cosnya ada, berarti AN ada tuh ya. AN ada, tapi sinnya enggak ada. Kalau sin enggak ada, berarti BN-nya 0. Udah. Ini yang disebut apa? Half rank Fourier sinus ya. Half rank sine Fourier series. Kalau ini half rank cosine Fourier series ya. Sudah jelas yang ini? Ini perlu diingat nih ya. Ya kalau ini udah tahunya minta sinus saja berarti kosinusnya enggak ada, berarti AN-nya 0. Kalau cos enggak ada kan AN-nya 0. Oh ya A0 tetap cari ya. Walaupun AN-nya 0, belum tentu A0-nya 0. A0 tetap dicari. Itu juga BN-nya 0, jelas AN-nya tetap dicari. Ya. Sudah jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Oke. Kalau sudah, kita kembali lagi yang tadi. Saya kadang-kadang ini, nah, ya, cara carinya BN-nya 0. Nah, kita masukkan nih. Deret Fourier-nya kan ini kan. Fungsi X adalah A0 per 2 ditambah sigma AN kali cos MPEPL tambah BN kali sin B. Nah, BN-nya 0 kan? Ya, BN-nya 0. BN-nya 0, sin hilang. Ini maka tinggal yang cos saja. Cos MPEPL, L-nya 5 tadi kan? Ya. BN-nya 0, 0 kali ini habis nih kan. Maksudnya habis nih 0 ya. Nah, tinggal sini ada yang AN kali cos MPEPL, L-nya 5. Nah, ini AN-nya. A0-nya 5 ya. A0-nya 5, AN-nya ini 10 kali cos MP kurung 1 dalam kurung per N kuadrat Pi kuadrat. Nah, yang tidak boleh keluar N ya. Dan ini N sama dengan 1 kita hingga. Yang tidak boleh keluar N. Yang ada N ya tidak bisa keluar. Jadi yang bisa keluarnya 10 per Pi kuadrat. Ini. Oke, sampai sini aja tidak usah dijabarkan ya. Kalau jabar terlalu panjang gitu. Cukup sampai sini aja. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Halo. Halo. Dari saya belum, Pak. Oke, yang lain? Any question for everybody?
Ada pertanyaan dari yang lain? Kita lanjutkan nomor 3. Carilah transformasi Fourier dari fungsi. Ini transformasi Fourier transform ya. Fourier transform. Fourier transform fungsi X sama dengan 1 jika harga mutlak X kecil dari 3. Fungsi X sama dengan 0 jika harga mutlak X besar dari 3. Ini hati-hati nih. Ya. Pengertiannya harus hati-hati. Nah, Anda sudah tahu kan kalau harga mutlak X kecil dari 3, maka X terletak antara ini. X terletak antara min 3 sampai 3. Betul enggak? Itu kalau fungsi X sama dengan 1. Kalau fungsi X sama dengan 0, harga mutlak X besar dari 3. Kalau harga mutlak X besar dari 3, berarti X kecil dari min 3 atau X besar dari 3. Mesti enggak? Pakai garis bilangan tuh. Garis bilangan. Ini min 3 plus 3. Nah, ini adalah konvergen. Yang dulu Anda belajar konvergen ya. Yang ingat nggak? Ini konvergen. Terus yang luarnya apa? Yang luar ini adalah divergen. Nah, divergennya itu yang ini yang nol ini di sini. Berarti kalau divergen apa sini? X kecil dari min 3. Sini X besar dari 3. Ini dia nih. Ya. X kecil dari min 3 atau ini. Apa artinya X kecil dari min 3? Nah, karena integral Fourier transform atau transformasi Fourier itu min hingga pada hingga X kecil min 3 itu adalah X terletak antara min 3 sampai 3. Ini min ya. Min hingga sampai min 3. Nah, X besar dari 3 artinya X terletak antara 3 sampai dengan plus hingga. Ya. Itu terjemahannya. Jadi itu nilainya 0. Maka ini solusi ini adalah, ini mau pakai transformasi Fourier ini ada yang menggunakan fungsi alfa, ada juga yang menggunakan fungsi omega. Terserah ya. Boleh fungsi omega, boleh fungsi alfa ya. Perhatikan ya, boleh fungsi alfa atau fungsi omega, terserah kode notasinya. Nah, ini transformasi Fourier adalah seper akar 2pi integral min tak hingga sampai tak hingga fungsi X E berpangkat I kali alfa X. Ingat I itu adalah bilangan Euler akar min 1 ya. I adalah akar min 1. Ini. Nah, jadi transformasi Fourier-nya seper akar 2pi, ini dipecah nih. Min tak hingga sampai tak hingga ini dipecah menjadi ini. Min tak hingga sampai min 3, kemudian antara min 3 sampai plus 3, kemudian dari plus 3 sampai tak hingga. Dipecah 3 bagian nih. Ini min tak hingga sampai min 3, di mana ini bawah nih kan. Min tak hingga min 3, fungsi X-nya 0, tulis 0, ini 0. Kemudian antara min 3 sampai plus 3, ini. Antara min 3, berapa fungsi X-nya? 1, ini dia, 1. Kemudian berikutnya antara 3 sampai plus tak hingga, ini dia. 3 sampai plus tak hingga, fungsi X-nya adalah 0. Nah, yang 0 ini hilang nih. Ini kan sama dengan 0 coret. Hilang nih. Berarti tidak diteruskan. Karena integral 0 tertentu, kalau integral 0 tertentu, min tak hingga sampai min 3 dari 0 adalah 0. Tapi kalau tak tentu, integral 0 berapa? C ya. Hati-hati, itu yang Anda belajar di ODE. ODE apa? Ordinary Differential Equation. Ya. Nah, ini sama di Laplace transform atau transformasi Laplace, integral 0 karena batas tertentu adalah 0 ya. Perhatikan tuh. Jadi ini tinggal yang ini aja. Jadi seper akar 2pi kali min 3 sampai 3 1 kali E pangkat I alfa X dx. Ya. Di fungsi alfa seper akar 2pi integral min 3 sampai 3 E pangkat I alfa X dx. Ini yang kita namakan sama pertama, oke. Nah, ini kita teruskan. Ini E pangkat U dx, harusnya E pangkat U du. Ini E pangkat U du. Nah, ya sengaja ya. Batu E pangkat U du, du-nya ini berapa? Diturunkan pada X. I alfa kali turunan X adalah 1 dx enggak? Halo? I alfa X diturunkan pada X.
I alfa tetap atau omega ya. Ingat alfanya boleh ganti omega. I omega boleh, I alfa boleh juga. I alfa atau I omega X diturunkan 1 dx. Jadi I alfa atau I omega kali dx. Nah, ini terjadi pada soal mula-mulanya dx saja. Terjadi kelipatan I alfa atau I omega. Maka di depannya dikali dengan seper I omega. Seper I alfa atau seper I omega ya. Jelas ya? Karena seper I alfa kali I alfa kan 1. Nah, ini dikalikan ke sini jadi seper I alfa akar 2 pi. Nah, integral E pangkat U du adalah E pangkat U agar batasnya min 3 sampai 3. Nah, X-nya kita substitusi dengan batas atas 3, batas bawahnya min 3. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu. Halo untuk Fourier transform atau transformasi Fourier. Halo, ini belum selesai nih, bawahnya masih ada lagi. Halo? Jadi yang soal sebelumnya itu series transform ya. Yang tadi itu ya disebut yang mana? Yang tadi yang saya terang sebelumnya. Fourier series ya. Itu Fourier series. Kalau ini namakan Fourier transform. Ya. Ini yang terkenal yang EFT dulu, sehingga nggak saya terangkan dulu apa. Fast Fourier transform. Itu yang HP Anda. Ada ketik-ketik digital keluar dari HP Anda diubah menjadi analog. Batunya berubah dari digital ya, dari digital menjadi analog itu menggunakan fast Fourier transform ini. Ya. Jelas ya? Jadi gelombang kemudian dia masuk ke dalam HP teman Anda yang dituju, dia ubah lagi dari analog menjadi digital, itu pakai inverse fast Fourier transform. Ya. Jelas, ini Anda sering pakai tapi tidak tahu dari mana itu rumusnya. Oke ya. Halo? Ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau nanti ini mau terus ke bawahnya, masih apa? Kita clear. Nah, sekali lagi. Jadi tadi sudah sampai sini ya. Dimasukkanlah batas atasnya 3. Jadi ini E pangkat I alfa 3. Dikurang E pangkat I alfa. Ingat alfa boleh ganti omega ya. Nah, ini Anda kalau dapat begini, bisa ingat enggak? Ada yang Anda belajar di transformasi Laplace waktu itu yang sin H. Ada sin H, ada yang sin aja. Ada kan? Ini asalnya dari rumus Euler. Masih ingat enggak? Lupa lagi. Banyak lupa nih ya. Aduh. Ya, kita... Jaya. Oke, kita lihat. Ntar habis nih. Halo, perhatikan Iya, masih sejam lagi. komputer. Halo? Halo para mahasiswa? Iya. Yang hadir cuma sedikit ya hari ini. Baik, kita lanjutkan. Jadi tadi itu sampai di sini ya. Saya mau terangkan tadi tiba-tiba mati lagi nih. Oke lah, ini share ya. Ulang lagi yang ini. Nah, dari rumus Euler, masih ingat nggak rumus Euler? Rumus Euler ini bisa dibuktikan pada aljabar linier ya, pada vektor ya. Rumus Euler itu E pangkat I theta adalah cos theta ditambah I sin theta. Nah, ini rumus dasarnya. Dari mana datangnya Anda bisa. Nah, sekarang E pangkat I alfa apa tadi? Yang tadi yang kita apa? Alfa X ya. Oke. Ya, E pangkat alfa X itu adalah berarti ini theta ya. Tetanya alfa X di luar I. Berarti ini cos alfa X ditambah I sin alfa X. Berarti E pangkat I kali min alfa X adalah
cos. Ingat kosinus min alfa X tetap cos alfa X juga ya. Kosinus dari min alfa X, ingat cos min alfa sama dengan cos alfa. Ini kurang keempat ya. Kurang keempat cos kan positif. Kurang keempat positif ya. Satu pasti positif ya. Kurang keempatnya positif. Ditambah, bukan tambah, ini min ya. Mengapa? Karena isin. Isin dari min alfa X, minnya keluar. Ini minnya ya. Nah, tadi yang kita lihat tadi yang sebelumnya, rumusnya selisih. Kalau selisih berarti ya. Kalau selisih cosnya yang kita hilangkan, misalnya min ya, min. Berarti ini dikurangi. Ini kurangi berarti ini E pangkat I alfa X dikurangi E pangkat ini kali plus kali min I alfa X sama dengan ini jadi plus ya, jadi plus I tambah isin dua isin. Dua isin alfa X. Jadi berapa sin? Berapa sin I alfa X sudutnya? I alfa X ya. I alfa X adalah E pangkat I alfa X dikurangi E pangkat min I alfa X per 2I. Nah ini. Jadi kalau kita jumpa yang tadi ya. Ini kita save dulu ya. PDF. Oke. Yang kita jumpa tadi apa? Oke. Jadi E pangkat. Nah, ini sini. Jadi waktu Anda jumpa ada E pangkat I alfa 3 dikurang E pangkat I alfa kali min 3. Ini selisih. Nah, berarti rumus tadi yang dipakai ya. Rumus yang tadi dengan catatan harus sesuai dengan bentuk rumusnya, yaitu E pangkat I kali alfa 3 atau 3 omega boleh ya, min E pangkat ini min I 3 alfa ya, 3 alfa atau 3 omega per 2I ya. Ini kalau min I, tapi kalau ini plus nggak ada I ya, per 2 aja, hati-hati itu yang tadi. Nah, berarti sini harus bagi 2I. Mengapa? Karena rumus tadi kan per 2I yang hasilnya adalah sin ya, berubah jadi ini nih dia nih. E pangkat I theta dikurang E pangkat min I theta per 2I adalah sin theta. Jadi sin theta. Theta-nya adalah ini alfa 3 alfa ya. Sin 3 alfa ini. Ini jelas nggak nih? Halo, dari sini ke sini. Halo? Dibagi 2I. Ya, 2 ini enggak ada tadi kan? Karena dibagi 2 ini kali 2. Yang saya lingkarin. Karena dibagi 2 ini kali 2. Ini rumus umumnya ini kan. Sin theta adalah E pangkat I theta dikurang E pangkat min I theta per 2I ada. Kalau cos enggak. Sorry. Kalau kok jadi. Kalau cos itu E pangkat I theta ditambah E pangkat min I theta per 2. Enggak ada I-nya ya. Sama dengan cos theta. Hati-hati. Ini per 2 saja. Kalau ini per 2I nih. Hati-hati ya. Nah, ini jadi ini sin. Udah. Yang lainnya ini yang berubah ini aja. Di mana I yang tadi ini, yang I yang di luar ini dipakai ya. I ini tadi pindahan ke belakang ini kan. Ini I yang depan tinggal nih alfa akar 2pi. Nah, 2 ini kan akar 4. Ya, alfa tetap, alfa atau omega tetap, akar 2pi tetap. Nah, ingat akar A per akar B apa sih? Akar A per akar B adalah akar A per B kan? Ya, akar A per B. Ya, akar 4 per akar 2pi dengan akar 4 per 2pi. Alfanya kita pindahkan belakang. Jadi sin 3 alfa per alfa. Alfanya pindah belakang.
Nah, ini diperkecil, disederhanakan, bagi 2, pembilang 4 bagi 2, 2 pi bagi 2 pi. Jadi akar 2 pi kali sin 3 alfa per alfa. Ini untuk alfa tidak sama dengan 0. Nah, nanti harus cari nggak untuk alfa sama dengan 0 gimana? Ya, alfa sama dengan 0 itu diambil dari yang persamaan 1 tadi. Oke, sampai sini jelas dulu. Halo. Halo. Jelas, Pak. Jelas ya? Ini mirip-mirip ini aja ya modelnya ya. Oke. Kalau sudah kita clear. Oke. Nah, tadi kan persamaan 1 tadi enggak enggak? Yang tadi mana? Persamaan 1-nya mana? Ini kan? Ini kita ambil persamaan 1 ini. Fungsi alfa seperakar 2 pi integral min 3 sampai 3 e pangkat i alfa x dx. Ini saya ambil ya. Ini ya nih. Persamaan 1 ini tadi kan. Ya. Ambil ini. Nah, kemudian ini not. Ambil ini untuk alfa sama dengan 0 kita masukkan. Kan fungsi alfa adalah seperakar 2 pi integral min 3 sampai 3 e pangkat i alfa x dx. Ini ada alfanya ya. Ada alfanya. Nah, sekarang untuk alfa sama dengan 0 gimana? Alfanya ganti 0. Fungsi 0 adalah seperakar 2 pi integral min 3 sampai 3 e pangkat i kali 0 kali x dx. I kali 0 kali x kan 0. E pangkat 0 adalah 1 enggak? Ya. I seperakar 2 pi kali ini tetap terus e pangkat ini kan 1. Ditinggal integral min 3 dx. Integral dx adalah x. Nih. Agak batas min 3 sampai 3 dimasukkan 3 dikurang min 3. 3 tambah 3 6. Nah. Nah, ini dipecah nih ya. Ini permainan ini dipecah nih. 6 itu kan 2 kali 3, ya kan? Ngapa diambil 2-nya sini? Supaya 2 itu adalah akar 4, ya, 3-nya tetap ya. Ngerti saya ya? Mengapa dia? Karena ini ada 2 pi, kita mau hilangkan angka 2 penyebutnya dengan cara 6 itu adalah 2 kali 3, 2 itu adalah akar 4, 3 letak di depan boleh 3. Akar 4 per akar 2 pi, ingat akar A per B, akar A per akar B adalah dari akar A per akar B adalah akar A per B. Berarti akar 4 per akar 2 pi adalah akar 4 per 2 pi lebih kecil. 3 tetap. Ini adalah 2 per pi. Ya, lebih kecil ya. 4 bagi 2, 2. 2 pi bagi 2, pi. Ini untuk alfa sama dengan 0. Maka kita tulis fungsi alfa sama dengan yang tadi. Jawaban yang di atas tadi. Untuk alfa tidak sama dengan 0. Akar 2 per pi sin 3 alfa. Atau omega ya. Alfa ganti omega boleh. Ya. Fungsi alfa dengan 3 per akar 2 per pi untuk alfa sama dengan 0. Jawabannya yang seperti ini. Oke? Any question? Ada pertanyaan di sini? Halo? Halo? Dari saya belum, Pak. Oke. Yang lain ada pertanyaan enggak? Yang jawab saudara siapa namanya? Saudara Stephen atau saudara Rifki? Halo? Stefan, Pak. Stephen ya. Dari tadi dengar suaranya sih. Yang lain berarti Anda yang selalu respon itu. Oke. Sampai sini tidak ada pertanyaan, kita teruskan nomor 1. Ini di clear. Kita kembali ya. Ini yang nomor 1 nih. Ya, nomor 1-nya ini diketahui, ini B, pertanyaan B saya tidak pakai ya. A dan C aja. Diketahui matri A 2 kali 2, 1, 1, 4, min 2. Tentukan nilai eigen dan vektor eigen. Ini kan Anda sudah belajar di aljabar linear, betul enggak? Halo? Mencari nilai eigen, vektor eigen kan sudah belajar di aljabar linear, linear algebra, betul enggak? Betul enggak ini? Nah, ini yang baru bagi Anda yang C nih. Tentukan matrik transisi keadaan, yaitu E pangkat lambda T dari matrik A. Ini yang baru bagi Anda. Kalau yang A-nya sudah pernah belajar ya. Kita ulang lagi aja.
Oke, ini. Jadi diketahui ya, matri A ya. Diketahui matri A nih. Matri A 114-2. Kita cari lambda I kurang A dulu kan. Ada dua versi ya, ada yang bikin lambda I kurang A, ada yang terbalik A kurang lambda I, terserah ya. Mau A kurang lambda I juga boleh. Ada dua jalan ya. Lambda I kurang A atau kebalikannya A kurang lambda I, boleh. Ya, lambda I kurang A berarti lambda kali I itu identitas I2 nih. 1001. Jelas sampai sini dikurang A. Ya, lambda kali 1 lambda, lambda kurang 1, lambda min 1. Lambda kali 0 0, 0 kurang min 1 0 kurang 1 min 1. Lambda kali 0 0, 0 kurang 4 min 4. Lambda kali 0 0, 0 kurang min 2. Awas. Satunya ini sorry. Lambda kali 1, lambda kali 1 lambda. Lambda dikurang min 2, min kali min 2 plus 2. Jadi lambda plus 2. Jadi ordonya 2 kali 2. Persamaan eigen atau disebut juga persamaan karakteristik adalah determinan lambda I kurang A. Ada dua versi ya. Di sini ada dua model. Ada yang menggunakan lambda I kurang A. Ada juga yang menggunakan ini. Kebalikannya. Determinan dari A dikurang lambda I. Ya. A dikurang lambda I. Sama dengan 0. Determinan dari A kurang lambda I sama dengan 0. Jadi ada dua versi ya. Jadi bisa yang ini determinan lambda I kurang A sama 0 atau kebalikannya determinan A kurang lambda I sama 0. Dua-duanya benar ya. Hasilnya nanti sama. Nah ini hitung nih determinan 2 kali 2 sama dengan 0. Hasil kali elemen diagonal utama dikalikan lambda min 1 kali lambda plus 2. Ini ya. Hasil kali diagonal utama dikurangi diagonal lain min 1 dikali min 4 ya, dikurangi min 1 ya, min 1 kali min 4 ini dia. Nah ini kalau nggak bisa kali biasa aja, lambda kali lambda, lambda kuadrat, lambda kali 2 lambda, kemudian min 1 kali lambda min 1 lambda, min 1 tambah 2 adalah min 2. Ini suaranya ada gangguan ya. Oke. Kemudian min 1 kali min 1 plus 1 kali min 4, min 4. Nah, ini jumlahkan nih. Lambda kuadrat, 2 lambda kurang lambda menjadi min lambda. Min 2 ditambah min 4, min 6. Nah, ini yang Anda uraikan. Jumlahnya sama dengan, nah ini jumlahnya berapa nih? Plus lambda. Berarti jumlahnya adalah plus 1. Hasil kalinya, ujung kali ujung. 1 kali min 6, min 6. Berapa kali berapa tuh? Halo? 2 kali 3 kan? Nah, tapi ada minnya. Minnya di mana nih? Hati-hati, minnya bisa di 2 atau 3. Kita cocokkan di jumlahnya. Supaya ini benar. Ya, supaya ini benar, minnya ada di 2. Ya enggak? Karena 3 tambah min 2 plus 1. Min 2 kali 3 min 6. Kalau kali minnya enggak masalah. Mau di 3 atau 2. Tapi jumlahnya yang harus dicocokkan ya. Jumlahnya. Kalau Anda letak di sini minnya di 3, min 3 tambah 2 min 1 ini padahal ini plus 1. Karena ini plus 1 ini harusnya min 2 tambah 3. Maka sini lambda min 2 kali lambda plus 3 nih, min 2 min 3. Dan ini sama dengan 0, lambda kurang 2 sama dengan 0, berarti lambda sama dengan 2, lambda plus 3 sama dengan 0, berarti lambda sama dengan min 3. Jadi nilai eigennya ada 2. 2 dan min 3. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Halo. Kemana yang lain? Kalau tidak ada suaranya. Belum ada. Oke, kalau tidak ada, kita teruskan. Nah, kemudian misalkanlah vektor eigennya itu adalah vektor X, karena 2 kali 2 ini X1, X2. Kalau 3 kali 3 ini X1, X2, X3 ya, dalam kurung siku atau kurung biasa. Ya. Tergantung ordonya. Kalau 3 kali 3 agak berat. Ya. Ini 2 kali 2 lebih mudah. Nah, ruang eigen adalah atau ruang karakteristik adalah lambda I kurang A atau A kurang lambda I, ingat, kali vektor eigen. Ingat vektor eigen tidak boleh 0 ya. Tidak boleh sama vektor 0, ingat. Vektor eigen tidak boleh sama dengan vektor 0.
Nih, vektor eigen tidak boleh sama vektor 0. Ingat. Nah, ruang eigen lambda kurang i, lambda kali i kurang a kali vektor x sama dengan vektor 0. Ya, hasilnya vektor 0 bukan 0 ya. Vektor kan ini vektor ini kan. Nah, lambda i kurang a ini tadi. Lambda i kurang a ini salin, ini dia. Kali vektor eigen yang kita misalkan ini. Ini dia. Sama dengan vektor 0 itu ya 0, 0. Anggotanya 0 ya. Elemennya 0. Nah, lambdanya kita ganti. Untuk lambda sama dengan 2. Untuk lambda sama dengan 2. Kita masuk sini. Lambdanya ganti 2. Ya. 2 kurang 1, 1. Ini min 1. Ini min 4. Ini 2 tambah 2, 4. Sehingga kalau perkalian 2 mati kan baris kali kolom. Baris 1 kali kolom 1. Coba. 1 kali X1. X1 ditambah min 1 kali X2. Min X2. Sama dengan 0. Kemudian yang ini min 4. Ya baris kedua kali kolom 1. Min 4 kali X1 tambah 4 kali X2. Ini deh. Min 4 kali X1 tambah 4 kali X2. Yang baris 2 sama dengan 0. Pertama-tama dipindahkannya. Ini dipindah ke sana. Berarti X1 sama dengan X2. Kemudian ini dibagi min 4. X1 kali X2 sama 0. Sama juga dipindahkan. Nah ini kebetulan dua-duanya sama. Jelas ya. Di kesimpulannya bahwa X1 sama dengan X2. Sedang X2 sama dengan X2 kan. Halo. Ini ulang aljabar linear Anda ya. Mencari nilai eigen dan vektor eigen. Ini baru nilai eigen menuju ke vektor eigen. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Any question? Hello everybody. Belum ada, Pak. Belum ada, kita teruskan. Peer. Anot. Oke. Nah. Ini tadi ya. Jadi tadi ini. Sudah sampai sini tadi kan. Batasnya. Sama apa. X1 dengan X2. X2 pasti sama X2 kan. Sudah pasti kan. Karena X1 sama X2. X2 sama X2. Maka himpunan set adalah himpunan vektor X1, X2 yang kita misalkan tadi vektor eigennya, di mana X1, X2 anggota bilangan real. Ya, R besar ini bilangan real. Kemudian karena sini X1 sama X2, X2 tetap X2, X1 kita ganti X2. Berarti yang tinggal X2 saja kan, nggak ada X1 dan nggak ada. Maka sini X2 anggota real. Kemudian X2 ini kita faktorkan, kita keluarkan dari kurung matriknya menjadi X2 kali 1, di mana X2 anggota real. Nah, ini yang vektor eigennya. Vektor eigennya ini adalah ya. Mana? Coretannya anot. Ya. Jadi vektor eigennya ini, vektor eigennya adalah X2 kali 1 untuk nilai eigennya lambdanya 2. Nah, ini boleh diganti ya sebetulnya. Kalau Anda mau ganti boleh ini ganti V. Ya ini diganti. Sudah ya. Ini boleh ganti dengan vektor V1 saya boleh. Vektor V1 adalah X2-nya ini diganti dengan S. Skalar ya. S sama T nanti ya. S kali 1. Ada gak yang buku yang bikin 1 aja. Jadi S-nya tidak ditulis boleh aja. Ya, 1 atau S kali 1 boleh. Ya. S kecil ya. S kecil ini tulisan. Oke ya, untuk nilai eigennya 2. Ini yang pertama, vektor pertamanya nilai eigennya 2. Vektor eigennya adalah 1. Ya. S ini sekian kalinya. Skalarnya. Nah, begitu gak untuk nilai eigennya min 3 dimasukkan. Kita masukkan lambdanya diganti min 3 dari yang atas tadi ini. Lambdanya diganti dengan min 3. Nah, kita hitung lagi ini. Sampai sini jelas? Halo. Kok banyak diamnya mahasiswanya? Nah, ini kalau 3 gimana? Kita masukkan ini min 3, min 1, min 4. Ini min 1, ini min 4 tetap. Min 3 tambah 2, min 1. Nah, ini sama. Berarti 2 baris 1 kali kolom 1, min 4 kali 1, min 4 1, tambah
min 1 kali S2 min S2 sama dengan 0. Persamaan itu persamaan pertama. Kedua, baris 2 kali kolom 1. Min 4 kali S1 ditambah min 1 kali S2 sama dengan 0. Sama persis nih. Ya, ini kita pindahkan, min S1 adalah S2. Ini juga sama. Kalau kita balik ini apa? X2 adalah min S1. Ya, kesimpulannya ini. Berarti ya, kesimpulannya ini. Dulu ya. Jadi kesimpulannya yang dari sini, kesimpulannya ini bahwa dalam S1, berarti S1 tetap S1, S1 tetap S1, yang kesimpulan ini masuk ke sini, yaitu X2 adalah min 4 S1. Dalam S1, ini dalam S1. Jadi bisa dalam S1, bisa dalam S2. Cuma kalau kita dalam X2, coba lihat, S1 adalah X2 dia bagi min 4, min seperempat X2 berarti. X1 adalah min seperempat pecahan. Kalau tidak ada jalan lain, ya apa boleh buat pecahan. Tapi kalau bisa bulat, bulat ya. Ini bulat. Min 4 itu kan bulat. Min 4 kali S1. Ini kesimpulannya, sehingga himpunan penyelesaian vektor adalah vektor S1, S2, S1, S2 anggota real. Nah, ini yang kita ganti adalah X2-nya. S1 tetap S1, S2 kita ganti dengan min 4 S2. Berarti tinggal di sini ada S1, S2, makanya ada S1, S2. Tapi di sini hanya S1 aja. Jadi S1 anggota real. Ya. S1 dikeluarkan, 1 min 4, ya, vektornya. Sehingga vektor eigennya adalah X1 kali 1 min 4 untuk nilai eigennya adalah min 3. Atau ini yang ini boleh diganti dengan vektor V2. Ya. Boleh diganti dengan vektor V2. Jelas ya? Halo? Sampai sini nilai eigen dan vektor eigen sudah kita peroleh. Halo? Pak, itu Nah, ya. yang dikeluarin X1-nya doang ya? X2-nya nggak usah dikeluarin. S2-nya mana ada? Kan sudah diganti kan? S2-nya kan diganti dengan ini. S2-nya diganti dengan min 4 X1. Berarti tinggal dalam S1 aja. Betul nggak? Maka bisa dikeluarkan S1-nya karena sama. Halo? Kalau Oh, Anda iya, Pak. tulis S1, S2 nggak bisa dikeluarkan. Nggak bisa. Karena di sini kan X1 dan S1 tetap. X2-nya yang kita ganti min 4 S1. Sekarang dalam S1 enggak? S1 anggota real. S1-nya bisa kita keluarkan. Sehingga vektor eigennya adalah, ini juga bisa pakai T ya. Bisa. Anda bisa tulis ini V2, ada vektor V2 adalah T. Pakai T boleh. T kali 1 min 4 untuk nilai eigennya adalah min 3. Ya. Jelas ya? Bisa tulis gitu, terserah ya. Mau bikin begini juga boleh. Sampai sini dulu, ada pertanyaan dulu. Halo. Ini sudah Anda pelajari di algebra linear ya, linear algebra. Batu mata kuliah Anda applied linear algebra. Kan ada yang saya di web saya juga ada. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Kalau ada kita teruskan. Ya, kita bisa bahas yang lain lagi nanti. Oke. Nah, yang ini B-nya saya lewat aja karena tidak diuji nanti ya. Yang AC-nya. Tentukan matrik transisi keadaan atau E pangkat lambda T dari matrik A. Jadi sebetulnya yang tanya itu E pangkat lambda T. Itu disebut matrik transisi ya. Matrik transisi keadaan ya. Matrik transisi keadaan atau E pangkat lambda T dari matrik A. Dari matrik A diketahui matrik A-nya given 114 min 2. Nah, nilai eigennya tadi sudah cari kan? Tadi ini kita cari ini mana di atas. Yang sudah kita cari ini nilai eigennya. 2 dan min 3 kan? Nilai eigennya 2 dan atau min 3. Oke, atau. Sini dan atau. Lambda 1-nya 2, lambda 2-nya min 3. Nah, ini yang agak baru bagi Anda. Halo, diperhatikan ya. Halo. Ini berasal dari rumus apa? Dirac-Taylor. Anda ingat enggak Dirac-Taylor? Halo. Dirac-Taylor itu dasar dari Dirac-Max-Lorentz, ya kan?
Drake Taylor-nya adalah, Anda mesti ingat, fungsi X apa? Fungsi A ditambah apa? Fungsi aksen A per 1 faktorial X min A pangkat 1, ya kan? Dasarnya itu kan. Di sini dia dalam bentuk matrik. Ini mungkin baru bagi Anda. E berpangkat A ini nggak matrik ya. A-nya matrik ini. Anda lihat. E pangkat AT ya. Walaupun nanti A senang lambda. Ya. Bukan sama seperti ekuivalen sebetulnya ya. Beda. Kita ambil ekuivalen karena nanti ada belajar bahwa matrik A kali vektor eigen X sama dengan nilai eigen lambda dikali vektor eigen X. Seolah-olah A-nya sama dengan lambda. Sebetulnya A itu matrik, lambda bilangan. Masa matrik sama dengan bilangan? Ini ekuivalen ya. Nanti A-nya bisa diganti A-nya boleh diganti lambda gitu maksudnya. Ya. Oke. Nah, kemudian E pangkat AT adalah ini dari Dirac-Maslowrin fungsi X nih. Ya, bukan ini ya. Bukan ini. Kalau Anda cari fungsi E pangkat X apa? E pangkat X adalah 1 ditambah itu. T ini X ya. Dan ya, kalau cari deretnya itu ya, dan terus gitu ya. Oke, ini ambil 2 nih. Jadi dasarnya ini E pangkat A, X ini AT ya. AT. Jadi berarti E pangkat AT ini A0 ini koefisiennya. Ini 1 ini I. Ini kan bilangan. Ini matrik. Hati-hati ini A ini matriks. I matrik. A matrik. Hati-hati ya. Rumah. Tuh anak kucing tuh. Halo. A-nya matrik. I-nya matrik. A-nya matrik 2 kali 2. I-nya I2. 1001. A-nya matrik 2 kali 2. Nah ini A0, A1 ini adalah koefisien di depan matrik. Oke ya. Ini kalau kita balik. A0 kali I tambah A1 kali matrik A. Sama dengan E pangkat matrik A kali T. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau gitu ini nilai eigen ya. Tadi kan nilai eigennya kita dapat tadi apa tadi? Kalau salah lambda 1-nya sama dengan 2, lambda 2-nya sama dengan min 3. Betul enggak? Halo? Ingat tadi di atasnya? Ya. Nah, diganti ini. Ya. Jadi kita tulis ini A0 kali I-nya 1 ya, kalau sebagai bilangan ya kita ganti ya. I itu adalah matrik identitas, determinannya 1 ya. Determinannya 1. Jadi ini kita ganti 1. A-nya kita ganti dengan lambda karena identik ya. A-nya identik dengan nilai eigen lambda. Jadi A ganti lambda, ini E pangkat AT menjadi E pangkat lambda 1T. Ini yang 1T. Kita masukkan sini. A0 kali 1 A1 kali di sini ada A1 kali lambda 2 E pangkat lambda 2T. Lambdanya kan ada lambda 1 dan lambda 2. Ya, datangnya ini masuk ke sini ya. Ya. Jadi tadi di sini ya. Oke ya, jadi di sini nilai lambda 1 dimasukkan, jadi I-nya matrik jadi nilai determinannya. Determinan I adalah determinan I. Sama dengan determinan 1001, 2 kali 2 kan. Hasil kali utama adalah 1 dikurang yang lain 0, berarti 1 dapatnya. Nah itu ini 1, A-nya ganti lambda 1, ini juga A-nya ganti lambda 1. Begitu yang berikutnya, I-nya ganti 1, A-nya ganti lambda 2,
A-nya ganti lambda 2. Jelas ya, ada dua persamaan, karena lambda 1 dan lambda 2. Nah, kemudian kita gantilah lambda 1-nya dengan 2. Nih, lambda 1 ganti 2. Ini 2. Kemudian lambda 2-nya kita ganti dengan min 3. Lambda 2-nya ganti min 3. Dapatlah persamaan ini. Sampai sini dulu. Jelas nggak? Halo? Ini baru bagi Anda ya. Halo? Jelas nggak sampai sini? Halo? Ada pertanyaan? Kok diam aja nih? Halo, ada pertanyaan enggak? Belum, Pak. Bingung? Yang mana bingung? Coba. Halo? Belum, Pak. Oh, belum. Saya kira Iya. Oke. Saya kira bingung tadi. Ini ngerti ya artinya? Jadi I-nya itu adalah determinan I adalah 1, langsung bilangan 1. Seolah gitulah. Matrik jadi bilangan nih. Matrik identik dengan bilangan. Tapi bukan sama ya. Identik ya. Mungkin apa A-nya pengganti dari apa begini. Ya, pengganti dari lambda ya. A-nya diganti lambda lah gitulah ya. Jadi berarti I-nya ganti 1, A-nya ganti lambda, A-nya lambda 1, sini juga A-nya ganti. Yang persamaan kedua ini sama I-nya 1, A-nya ganti lambda 2, A-nya ganti lambda 2. Nah, digantilah nilai eigennya, lambda 1-nya nilainya 2, lambda 2-nya nilainya min 3, masukkan. Sampai sini. Nah, di sini kita eliminasi. Kita eliminasi untuk mencari A1-nya dalam E pangkat apa gitu ya. E pangkat lambda ya. Kita eliminasi. Nah, ini dieliminasi, ini kita salin dengan kita kurangkan A0-nya hilang. Ini dikurangkan di plus, jadi 2 tambah 3, 5A1 sama dengan E pangkat 2T dikurang E pangkat min 3T. Sehingga A1 sama dengan apa? E pangkat 2T kurang E pangkat min 3T per 5. Ya. Di sini ngerti ya? Yang ini. Atau ini boleh tulis 1/5 kali E pangkat 2T kurang E pangkat min 3T. Ini mau dikaliin boleh ya. Jadi 1/5 E pangkat 2T dikurang 1/5 E pangkat min 3T. Kemudian persamaan ini diulang lagi, tapi kita mau cari A1-nya. Kalau tadi A0, sekarang A1-nya. Untuk mencari A1-nya, maka kita harus menyamakan. Apa namanya? Eliminasi ini kan. Dan ya ini eliminasi. Berarti dia persamaan pertama ini 2 sama 3, persamaan pertama kali 3, persamaan kedua kali 2. Ya. Kita kalikan, ini kita kalikan dengan 3 berapa? 3A0, 3 kali 2A1 jadi 6 plus 6A1 sama dengan 3 kali E pangkat 2T. Persamaan keduanya kali 2. Ya, silang ya. Di atas kali 3, di bawah kali 2. Nah, ini kali 2, 2A0, ini kali 2 min 2 kali 3, 6A1, 2 kali E pangkat min 3T. Supaya A1-nya hilang, diapakan? Ditambah, karena tandanya plus min. Ya, ditambahkan, sehingga ini 5A0 adalah 3E pangkat 2T tambah 2E pangkat min 3T. Berarti A0 berapa? A0 adalah 3E pangkat 2T tambah E pangkat min 3T per 5. Sehingga A0 adalah 1/5 kali ini, atau 1/5 mau kali ke dalam juga boleh ya. Sampai sini dulu. Jelas nggak mencari A0 dan A1-nya? Halo? Halo? Jelas, Pak. Oke. Kalau jelas, kita lanjutkan lagi. Ya. Oke. Nah, ini. Tadi ini A1, A0 ya. Nah, tadi rumusnya kan dasarnya E pangkat AT adalah, ya kan, E pangkat AT adalah A0 kali I tambah A1A. Ya. Kita pakai matrik ya. Ini yang rumus dasar tadi yang di atas tadi ya. Yang pertama tadi ini kan. Ini rumus yang pertama tadi. Bintangnya 1 tadi. Ya. Rumus pertama tadi. Ya. Nah, sekarang kita masukkanlah E pangkat AT sama dengan A0 A0-nya ini. A0-nya ini kita salin A0 kali I. I adalah matriknya 1001 enggak? Halo? A0-nya kan ini ya. A0-nya ini kita salin, ini A0-nya
kali I-nya adalah untuk 2 kali 2 adalah 1001 matrik identitas ditambah A1-nya ini. A1-nya 1/5 E pangkat 2T kurang E pangkat min 3T kali matrik A-nya ini 114-2 ini given dari diketahui kan. Kemudian dikali 1/1 1/5 kali 3E pangkat 2T tambah 2E pangkat min 3T kali 1. Nah, ini dia. Ini kali 0, 0. Ini kali 0, 0. Ini kali 1. Ini, ya kan? Kemudian ini 1/5 ini kali 1. 1/5 kali E pangkat 2T kurang E pangkat min T kali 1. Tetap. Kali 1. Tetap. Ya kan? Kali 4 jadi 4/5. Kali E pangkat 2T kurang E pangkat min 3T. Kali min 2. Jadi min 2/5 kali. Ini bukan jumlah. Ini elemennya 4. Ya kan? 2 kali 2. Nah, karena kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan. Pakai anot. Nah, kita jumlahkan ya. Jadi yang ini kita jumlahkan sama ini. Ini dia nih. Halo? Terserah 1/5-nya mau dikali ke dalam boleh ya, boleh aja. Ini dijumlahkan tapi 1/5-nya dikeluarkan ya. Ini 1/5-nya dikeluarkan. 1/5-nya dikeluarkan. Ini 1/5-nya dikeluarkan. 3 ini dia nih. 3E pangkat 2T tambah E pangkat min 3T. Terus ini E pangkat 2T dikurang E pangkat min 3T. Ya kan? Nah, kemudian 0 tambah ini tetap. Ini dia. Terus 0 tambah ini tetap. Salin aja. Ini dia. Ini tambah ini sama tadi ya. Ini salinnya nih. 1/5 kali ini dikurang 25 kali ini. Nah, seperti kan kita jumlahkan berapa? Ini 1/5 dari keluarkan, ada yang bisa dijumlahkan sini. Nah, 3E pangkat 2T, ini 3E pangkat 2T ditambah E pangkat 3T. 1 E pangkat 3T. 3 tambah 1, 4. Maka ini 4 E pangkat 2T dia. Nah, kemudian E pangkat min 3T ditambah E pangkat ditambah atau kurang? Oh, dikurang E pangkat min 3T. 2 kurang 1, 1. Ini dia. 21 E pangkat min 3T. Ini tetap salin saja. Ini tetap salin saja. Ini sama caranya. Apa dikalin? Kalau Anda ragu, kalin aja ya. Boleh dikalin aja. Jadi ini menjadi 3/5 E pangkat 2T dikurang ya 3/5 E pangkat 2T dikurang 2/5 E pangkat 2T. 3/5 kurang 25 1/5. Nih 1/5 ya. 1/5 ini apa ya? 1/5. Ini jalannya ya. Oh, ini 1/5-nya ini caranya ini 1/5, ini 2/5. Sekarang duanya dikali ke dalam. Ini 1/5 boleh aja. 2 kali ke dalam. Jadi kali 2 nih. 2E pangkat 2T min 2E pangkat ini dia. Kemudian yang ini tetap sama ya. Ini dikeluarkan 1/5-nya. Tinggallah ini tambah ini. Ya, ini tambah ini. Kemudian yang ini bisa dijumlahkan berapa? 3 kurang 2 dari E pangkat 2T adalah 1 E pangkat 2T kan. Ya, ini 1 E pangkat 2T. Terus ini tambah 2 ditambah 2 tambah 4 E pangkat 3T. Nah, kemudian sampai sini ngerti enggak dulu? Halo, ini dalam matriks. Halo. Masih dalam matriks ya. A-nya A matriks. Nah, kena tadi. Ingat enggak tadi? Matriks A kali T itu sebagai vektor eigennya. Atau ingat tadi ini. Ini nih. A kali matriks A kali vektor eigen sama dengan nilai eigen kali vektor eigen. Jadi matriks A kali vektor eigen X sama dengan nilai eigen lambda kali vektor eigen X. Nah, jadi A-nya identik dengan lambda, identik dengan nilai eigen. Jadi A-nya diganti dengan ini, seolah A-nya diganti dengan T. Ya. Kalau ini X ya, seolah lambda ya. Sorry, lambda bukan T, sorry. Ya. Sorry. Jadi A
berarti A identik dengan nilai eigen lambda. Maka sini A-nya diganti dah lambda. Paham ya? A diganti lambda, jadi E pangkat lambda T adalah ini. Udah, ini selesai sampai sini. Jelas nggak di sini? Halo? Ini terakhir A identik dengan lambda. Sebetulnya nilainya beda ya, tapi karena dalam dalam hubungannya matrik A kali vektor eigen X sama dengan nilai eigen lambda kali vektor eigen X, sehingga A identik dengan lambda. Digantilah A-nya, A di sini diganti dengan lambda. Yang dalam matriknya tetap. Itu ini yang ditanya matrik tadi ya. Matrik apa tadi di atas tadi? Halo? Ya, yang di atas tadi ini adalah matrik transisi keadaan. Matrik transisi keadaan atau E pangkat lambda T. Ya. Nah, sehingga hasilnya ini. Apa dari ini ya? A-nya diganti dengan lambda. Itu aja, yang lainnya tetap. Sampai sini ada pertanyaan dulu untuk nomor 1. Halo? Ada lagi yang saya mau tambahkan. Ya. Yang ini penting sebetulnya. Oke. Kita stop share. Masih ada materinya yang ini. Inverse Z ini. Nah ini. Ini saya perbesar. Oke. Ini belum di-share ya. Sorry. Bisa share. Sudah kelihatan belum? Halo? Halo? Sudah kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Ini hajatnya ya. Ini yang minggu yang lalu yang saya bahas. Tapi bentuk soalnya yang sengaja dibikin rumit dulu. Anda harus sederhanakan dulu. Caranya gimana nih? Halo? Caranya gimana? Ya boleh FZ atau HZ sama ya. Jadi HZ atau FZ itu sama. Nah ini Anda tahu Z pangkat min 1 kan seper-Z. Ya enggak? Ke sini 1 dikurang 0,2 kurang. Ini seper-Z. Ini begini. Dikali 1 dikurang seper-Z pangkat 2. Ini soalnya harus disederhanakan dulu. Sehingga terjadi seper-Z per 1 dikurang 0,2 per Z. Boleh nulis gitu ya. Dikali 1 kurang seper-Z pangkat 2. Oke, terus seper-Z. Nah ini sama penyebut. Sama penyebut, berarti ini seolah ini kan begini kan. Penyebutnya Z. 1 itu Z per Z enggak? Sama enggak dia? 1 itu kan Z per Z. Z bagi Z 1. Betul enggak? Nih, Z bagi Z kan 1. Dikurang 0,2. Kurung. Dikali, ini juga sama penyebut. Ini Z. Z min 1. Pangkat 2. Oke. Di pangkat 2. Ini sama dengan seper Z. Per. Ini sebenarnya Z sama Z bisa coret enggak nih? Halo? Ini bisa coret enggak nih? Bisa, Pak. Bisa ya. Ini bisa coret ya sama nih. Coret. Jadi ini enggak ada ya. Sorry, ini enggak ada. Undo. Jadi tinggallah 1 nih. 1. Ini udah coret Z-nya. Z sama Z dicoret. Ini tinggallah. Ini tinggal 1. Ini Z min 0,2. Ya. 0,2 ya. Ini menjadi Z min 1 pangkat 2 per Z kuadrat. Betul enggak? Halo? Nah ini letaknya di mana nih? Ini naik ke atas enggak nih? Kalau dibagi ini dibalik kan? Sehingga terjadi apa? Ini naik ke atas, ya kan? Paham enggak maksudnya itu? Atau dikali Z kuadrat per Z kuadrat, terserah deh.
Kalau Anda bingung ini Z kuadrat per Z kuadrat boleh gak? Dicoret nama ini. Jadi Z kuadratnya di atas, ya seolah-olah gitu kan. Per Z min 0,2 kali Z min 1 pangkat 2. Nah, ini baru pecah. Ini apa namanya? Partial fraction. Ya. Partial fraction. Mesti kan enggak? Pecah bagian. Ini bisa dipecah menjadi apa? Halo. Apa pecahannya nih? Menjadi 3 pecahan. Ya enggak? Di sini Z kurang 0,2. Sini, hati-hati ini pangkat 2 loh. Pangkat 2 itu adalah Z min 1 pangkat 1 dikali Z min 1 pangkat 2 enggak? Ini jadi ini. Ya, Z min 1 pangkat 2 adalah Z min 1. Di sini ada Z min 1 pangkat 2. Ini dia. Nah, kalau ini Z pangkat 1, berarti sini apa? Di atasnya berupa bilangan. Ya kan? Halo. Ya. Anda masih ingat rumus-rumus tadi ya? Saya ulang lagi nih. Lupa record. Baru dari record tadi. Jadi hajat tadi adalah Z pangkat min 1 per 1 dikurang 0,2 Z pangkat min 1 dikali 1 kurang Z pangkat min 1 pangkat 2. Ya. Ini bisa diubah di seper Z. Ulang lagi. Ini 1 kurang 0,2 per Z dikali 1 kurang seper Z pangkat 2. Dan ini jadi HZ sama dengan seper Z. Ini ada 1 tadi ya. Di sama penyebut jadi Z min 0,2 per Z. Nah, Z ini bisa dicoret ini. Ya. Kali ini Z min 1 per Z pangkat 2. Sehingga hasilnya 1 per Z min 0,2 ya, dikali dengan Z min 1 pangkat 2 per Z kuadrat. Nah, supaya hilang penyebutnya Z kuadrat, dikalilah Z kuadrat per Z kuadrat. Ini nilai 1 kan. Nah, ini kita coret ini. Ditinggallah HZ sama dengan Z kuadrat per Z min 1 min 0,2 dikali Z min 1 pangkat 2. Nah, ini harus HZ per Z ya. Z ini tarik 1 ya. Berarti HZ per Z ditarik 1, tinggal Z 1 kan. Kalau Z kan Z kuadrat per Z min 0,2 dikali Z min 1 pangkat 2. Nah, ini bisa kita uraikan menjadi pecahannya seolah 3 ya. Ini sebenarnya kan 2 kelompok nih. Ini Z min 0,2 sendiri. Nah, ini yang apa? Z min 1 pangkat 1 dan Z min 1 pangkat 2. Ini kena apa? Pangkat 1 ya min 0,2 ini bilangan. Ini juga Z pangkat 1 ini B. Ingat sekali bilangan ini semua bilangan. Jadi ini yang pangkat 2 ini yang datangnya dari tadi apa? AU per AU tambah B per U kuadrat. Itu sama dengan kalau kita bagi AU per U kuadrat ditambah B per U kuadrat. Ini U-nya coret 1, maka tinggallah A per U ditambah B per U kuadrat. Yang ini yang dipakai di sini. Jelas nggak sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Jelas ya. Hati-hati. Ini contoh yang pernah saya kirim ke Anda supaya
Katanya lebih mantap ya. Nah, kemudian kita ulang lagi yang sedikit tentang transformasi Z, yaitu apa? Transformasi Z dari 1 berapa? Ayo, berapa nih? Apa hasilnya? Halo? Masih ingat enggak? Apa hasilnya nih? Transformasi Z dari 1 apa? Hasilnya? Z per Z min 1, betul enggak? Halo? Iya, Pak. Inverse-nya dari Z per Z min 1 dikebalikannya adalah 1. Kemudian ada yang kali sini kali U0. Nah, terserah lah. Ada lagi Z dari A pangkat N. Sebetulnya 1 itu kan A pangkat 0 gitu kan. A pangkat 0 kan 1 ya. Ini adalah apa nih? Z per Z min A. Ya enggak? Z per Z min A. Sehingga inverse-nya apa? Z per Z min A adalah A pangkat N. Kemudian ada Z dari N pangkat 1. Hasilnya apa? Z per Z min 1 pangkat 2. Itu enggak? Halo? Atau ini 1 ya? Tunggu, saya takut salah nih. Oh ya, Z per, betul. N itu Z per Z min 1 pangkat 2, betul. Kemudian kalau Zn pangkat 2, ini berarti kebalikannya inverse dari Z per Z min 1 pangkat 2 adalah N. Kemudian Z dari N pangkat 2. Apa? Z kali Z plus 1 per Z min 1 pangkat 3. Pangkat 3. Sehingga inverse dari Z kali Z plus 1 per Z min 1 pangkat 3 adalah N kuadrat. Ini penting ya, Anda tahu ya. Kemudian ada yang rumus apa? N kali apa? Halo? Yang satu lagi ada yang model Z dari AN inverse dari AZ per Z min AZ min A. Ada yang model gini ya? Ada yang tahu nih apa hasilnya? Halo? Sebenarnya A ini kan bisa keluar ya. A ini bisa keluar nggak nih? A kali Z min 1 dari Z per Z min A. Nah ini A kali, nah ini rumusnya tadi ada kan, ini di atas mana nih? Ini ya. Ini nih. Ini dia nih kan, A pangkat N. Ya. Kalau ada A ini koefisiennya ya kan, tinggal kita ganti deh. Jadi kalau dikali kan A pangkat N bersatu. Ini agak jarang ya, tapi yang ini penting, ini yang Anda kuasai, yang 4 ini. Ya. Yang ini penting sekali. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Halo? Mohon maaf, hari ini banyak sekali trouble ya. Jadi videonya ini ada ketinggalan tadi, sudah saya ulang lagi, kemudian kita gabung. Ya. Nah, pelajari dengan baik, semoga ujiannya bisa lebih baik. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan di sini?
Halo. Belum ada, Pak. Oke. Semoga ujiannya sukses ya. Makasih, Pak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya nggak tahu karena yang ngajar kalkulus 3 kemungkinan Pak Johar, kemudian mengajar ODE, Ordinary Differential Equation, kebiasaannya Ibu Fiska Noviantri. Ya. Oke. Jadi kalau ada perlu bantuan saya tutorial ya boleh aja. Oke, sampai jumpa di lain di ujian Anda nanti ya. Semoga hasilnya lebih baik. See you next time. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Oke. Ya, kita akhiri ya. Stop share.